Cek, halo, tes tes. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, aku mau menyampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai episode 10 ini masih selalu dengerin suara aku, masih always stay di podcast ini. Aku cuma bisa ucapin terima kasih dan berharap semoga podcast PPS ini, podcast penganut paham sederhana ini bisa menghadirkan banyak manfaat dan banyak hal baik yang bisa diambil di dalamnya. Amin. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau bagi ceritanya ke aku untuk dibacain di podcast ini. Terima kasih sudah percaya, dan aku juga mau minta maaf bagi teman-teman yang ceritanya belum bisa aku bacain sampai episode ke-10 ini. Jadi sorry, mohon maaf banget. Semoga kita punya banyak waktu dan aku bisa bacain semua cerita dari teman-teman. Oke, maaf banyak opening. Kita langsung aja ke cerita kali ini. Disclaimer dulu dong. Hai, sekarang kamu lagi dengerin podcast penganut paham sederhana, podcast eksklusif dari Spotify yang bisa kamu dengar gratis kapanpun dan dimanapun. Terima kasih masih selalu mendengarkan. Terima kasih untuk selalu nggak bosan dengerin suara aku. Terima kasih masih membuatku percaya bahwa kebaikan masih dapat tempat di ruangnya. Hai Kak, aku adalah seorang anak perempuan sekaligus anak satu-satunya dari keluarga yang bisa dibilang harmonis. Tapi ada satu beban yang aku gak bisa ceritakan ke sembarang, dan aku mau bagiin ceritanya di sini. Semoga ada yang bisa diambil ya Kak, dan tolong juga kasih aku solusi terbaiknya, insya Allah. Jadi aku ini dari kecil pengen banget masuk pondok pesantren Kak. Tapi kedua orang tuaku gak pernah ngizinin. Aku gak tahu alasan pasti mereka itu apa. Tapi yang jelas mereka gak ngizinin aku ngelanjutin pendidikan di pondok pesantren. Semenjak aku SD, aku udah sering bilang ke mama kalau aku maunya lanjut pendidikan ke pondok pesantren. Tapi mama bilang, kamu bagusnya masuk SMP aja. Tapi saat itu aku gak nyerah Kak. Aku terus merayu mereka supaya aku dibolehin. Sampai akhirnya mereka yang pusing dan nyerah sendiri. Lalu mereka janjiin aku bakalan dimasukin ke pondok pesantren, tapi nanti pas masuk jenjang pendidikan SMA. Saat itu aku seneng banget Kak, sumpah. Akhirnya keinginan aku untuk bisa fokus menuntut ilmu agama akan segera terlaksana. Seiring berjalannya waktu, sampai tiba aku mau lulus SMA, aku menagih janji mereka. Tapi ternyata mereka sama saja. Mereka tidak mau aku masuk ke pondok pesantren Kak. Pada saat itu perasaanku tak karuan. Sedih, marah, kecewa bercampur jadi satu. Saat itu yang ada bukan hanya sekedar rayuan, tapi saling lempar alasan, debat, sampai keluar suara yang agak keras antara aku dan orang tuaku. Aku yang pada saat itu mungkin sudah agak dewasa Kak, serta mulai mengerti dan memiliki rasa kebebasan. Mulai berani seperti itu pada mereka.
Aku tahu aku salah, tapi sebesar itulah keinginan aku untuk bisa masuk pondok pesantren. Singkat cerita, akhirnya aku kembali mengikuti keinginan mereka dan kembali mengalah. Aku akhirnya masuk SMA seperti kemauan mereka. Walau dengan tangis dan sedih yang mengikuti, tak bisa dipungkiri kak, ketika masuk SMA, kesedihanku tambah besar. Karena kebanyakan dari teman-temanku waktu SMP telah melanjutkan pendidikan ke SMA dan masuk pondok pesantren. Oh, jadi teman-temannya yang tadinya SMP bareng jadi masuk pondok pesantren kebanyakannya. Jadi dia tambah sedih, gitulah. Oke, next. Aku tetap berusaha tabah menjalani hari-hariku walau berat rasanya. Aku memang masih bisa mengaji di rumah oleh ustadz dan ustadzah sekitar rumah, tapi jujur itu belum bisa menghilangkan rasa keinginan aku untuk masuk pondok pesantren. Ustadzah aku pun sering menasehati agar aku ikut kemauan orang tua. Dia bilang orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya. Bahkan awal-awal aku lulus SMA, aku sering mencoba untuk nekat kabur dari rumah agar mencari pondok pesantren yang gratis atau minimal murah. Tapi usahaku selalu gagal karena sering ketahuan orang tua dan kerabat keluarga. Next. Seiring berjalannya hari, aku menjalani kehidupanku seperti biasa. Namun, tak bisa dipungkiri ketika aku buka sosial media dan melihat akun dan postingan-postingan yang berkaitan tentang santri, apalagi saat mendengar kisah teman-temanku yang saat libur pondok pesantrennya, hati ini kembali sedih dan menangis mendengarnya. Rasanya senang sekali jika aku bisa mencari ilmu agama, memegang kitab, memakai sarung, dan momen yang biasa santri lakukan bersama. Membayangkannya saja aku sudah senang kak, sumpah. Jujur, aku belum sepenuhnya rela dan terima keputusan orang tuaku kak. Aku harus apa kak? Apa aku berdosa karena belum bisa menerima semua? Apa aku salah jika aku mau masuk pondok pesantren? Jika dibaca, terima kasih kak sudah mau bacain cerita ini. Semoga sehat selalu. Demikian ceritanya. By the way, ini ceritanya tuh pas banget sama hari santri ya, karena kira-kira seminggu yang lalu itu kita ngerayain yang disebut Hari Santri Nasional 22 Oktober. Oke. Jujur aku tuh sebenarnya sering banget dapat cerita seperti ini. Ada mereka yang ingin sekali pesantren tapi terhalang oleh restu orang tuanya. Tuh banyak yang sering cerita kayak gitu. Tapi justru sebagian yang lain sering sekali aku juga lihat mereka yang malah diharuskan masuk pesantren sama orang tuanya nih, namun mereka malah menolak. Begitulah dunia, memang kadang terlihat kontradiksi. Aku yang alumni pondok pesantren juga mengakui bahwa memang kehidupan di pondok pesantren itu sangat menyenangkan, bahkan indah. Tapi itu juga bukan berarti kehidupan di luar pesantren tidak indah. Sang Pencipta telah meletakkan sisi indah pada setiap sesuatu. Jika tak nampak keindahannya, mungkin kita belum menemukan sisi indahnya, atau malah kita sendiri yang harus membuat keindahan tersebut muncul. Sebelum kita ke saran, aku mau sampaikan dulu ke kamu bahwa apapun yang dilakukan orang tua itu pasti demi kebaikan anaknya. Aku ulang ya, segala yang dilakukan orang tua itu demi kebaikan anaknya sendiri. Terlepas itu sesuai keinginan kita atau enggak, tapi yang paling harus kita ketahui adalah apa yang mereka
lakukan, keputusan mereka itu pasti maksudnya yang terbaik untuk kita. Islam adalah agama yang sangat menjunjung nilai bakti terhadap orang tua. Sampai ridho Allah pun ada pada ridho orang tua. Setiap ada yang minta saran seperti ini, aku pasti bilang dan saranin ikuti saja kemauan orang tua. Karena aku rasa sia-sia saja kalau kita masuk pondok pesantren tapi kita tidak mendapatkan ridho dan restu orang tua. Takutnya demikian. Adapun saran dari aku, jika kamu masih ingin tetap belum rela dengan keputusan mereka dan tetap pada kemauan kamu untuk masuk pondok pesantren, coba ajak mereka berdua diskusi pelan-pelan dengan bahasa-bahasa yang baik tentunya. Kamu belum rela dengan ini karena kamu belum tahu apa alasan spesifik mereka berkeputusan seperti itu. Jika kamu sudah mendapatkan jawabannya dan tahu alasannya, kamu bisa yakinkan mereka bahwa niat kamu itu baik. Dan yakinkan mereka lagi dengan bahasa-bahasa yang baik tentunya. Aku yakin setelah komunikasi yang baik dan sehat, bagaimanapun keputusan mereka selanjutnya pasti lebih membuat tenang. Jadi good luck, semoga Allah berikan yang terbaik. Sebelum aku akhiri podcast kali ini, aku mau menyampaikan perlu kita sadari bahwa Sang Pencipta memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "Jika keinginanku tercapai, aku senang. Namun, jika keinginanku tidak tercapai, aku sangat senang hingga 10 kali lipat. Sebab yang pertama adalah keinginanku dan yang kedua adalah keinginan Allah." Semoga kita diberikan hal-hal baik yang kita inginkan sesuai dengan apa-apa yang kita butuhkan. Amin. Terima kasih semua sudah mendengarkan. See you. Bye.